ASN zaman now itu berakhlak. Apa sih berakhlak? Itu loh core value alias nilai inti daripada intinya ASN. Nah, kali ini aku bakal bahas gimana sih berakhlak itu dan kaitannya dengan dua tokoh pendidikan. Yang keduanya perempuan dan Indonesia. Yang pertama ada Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan nasional yang berkontribusi pada pendidikan perempuan khususnya di Jawa Barat. Beliau lahir pada tanggal 4 Desember 1884 dan dari keluarga bangsawan. Ayahnya Raden Sumanagara adalah pejuang kemerdekaan dan ibunya Raden Raja Permas adalah perempuan cerdas dan peduli pendidikan. Meskipun bangsawan, Dewi Sartika dididik dengan semangat kebangsaan dan diberi kebebasan untuk belajar hal yang biasanya hanya untuk laki-laki pada masa itu. Tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk perempuan yang pertama di Jawa Barat. Diberi nama Sekolah Istri untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak perempuan berupa membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan rumah tangga. Pada tahun 1910, sekolah ini menjadi sekolah keutamaan istri dan pada tahun 1929 menjadi Sakola Raden Dewi. Beliau terus mengembangkan sekolah ini dan menambahkan pelajaran menjahit dan memasak, serta pelajaran umum lainnya. Beliau juga mendorong murid-muridnya untuk berani bermimpi dan berusaha keras untuk mencapai cita-cita mereka. Dewi Sartika adalah pelopor dalam memberikan akses pendidikan kepada perempuan pada masa ketika perempuan sering diabaikan dalam hal pendidikan formal. Beliau memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dan keterbelakangan dan ketergantungan. Beliau percaya bahwa perempuan yang terdidik dapat berkontribusi lebih baik terhadap keluarga dan masyarakat dan membantu memajukan bangsa. Nah, kaitannya dengan nilai berakhlak ASN, apa ya? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dewi Sartika mengajarkan semangat melayani dan komitmen terhadap pendidikan perempuan meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Akuntabel. Dewi Sartika mengajarkan integritas yang tinggi dalam memperjuangkan pendidikan. Meskipun banyak rintangan, kita diajak untuk tetap teguh memberikan pendidikan yang layak. Kompeten. Dewi Sartika mengajarkan bahwa ketertarikannya di dunia pendidikan, keinginannya untuk mengembangkan dirinya, dan membantu perempuan untuk belajar. Sama halnya dengan kita yang harus menyadari diri akan kompetensi dan pengembangan. Harmonis. Kepedulian beliau terhadap pendidikan perempuan mengajarkan kita untuk peduli dengan kemajuan masyarakat dan mau menolong banyak perempuan. Loyal. Beliau mencontohkan implementasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama perempuan. Adaptif. Dalam perkembangan pengajaran yang dibuat, pengembangan keterampilan selalu diajarkan. Kolaboratif atau dalam pengajaran sekolahnya, Dewi Sartika tentu bekerja sama dengan banyak orang untuk mewujudkan pelajaran keterampilan rumah tangga dan lainnya. Nah, kalau tadi Dewi Sartika, ada tokoh yang kedua, namanya Saur Marlina Manurung atau Butet Manurung. Saur Marlina Manurung ini dikenal sebagai Butet Manurung, di mana beliau adalah antropolog, pendidik, dan aktivis yang berkontribusi besar dalam memajukan pendidikan di komunitas terpencil di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 Februari 1972, namun ia berasal dari Jakarta loh. Beliau mendirikan Sekolah Rimba, sebuah organisasi yang fokus pada pendidikan alternatif bagi komunitas adat di pedalaman Indonesia, terutama anak dalam atau orang rimba di Jambi. Awalnya, beliau ini antropolog dan fasilitator di lembaga lingkungan dan pendidikan. Tapi, beliau merasa bahwa pendekatan pendidikan konvensional kurang efektif untuk komunitas terpencil. Sehingga tahun 2003, beliau mendirikan Sekolah Rimba dengan tujuan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan komunitas yang beliau layani. Beliau juga telah menerima berbagai penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya dalam pendidikan, baik itu nasional sampai internasional. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah hak dasar tiap individu,
termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terpinggirkan. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai dan melestarikan budaya lokal, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan konteks komunitas yang dilayani. Nah, kaitannya dengan nilai berakhlak, apa ya? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Komitmen Butet untuk memberi pendidikan yang layak kepada komunitas, menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Kita juga harus berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. A. Akuntabel. Integritas tinggi dengan bekerja tanpa pamrih untuk pendidikan komunitas adat di pedalaman. Kita juga harus memiliki integritas serupa, bekerja dengan jujur dan transparan. K. Kompeten. Dengan keahlian yang dimiliki, beliau memaksimalkannya dengan mengenali budaya komunitas adat dan mengerti kebutuhan pendidikannya. Kita juga harus memaksimalkan kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. H. Harmonis. Kepedulian Butet terhadap pendidikan dan kesejahteraan komunitas adat menunjukkan betapa beliau sangat peduli dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kita juga harus peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. L. Loyal. Setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga Indonesia. A. Adaptif. Pendekatan inovatif Butet dalam memberikan pendidikan sesuai dengan budaya dan menunjukkan pentingnya berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Dari sini, kita juga sebaiknya terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. K. Kolaboratif. Butet memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendidik komunitas terpencil. Kita juga harus memaksimalkan sumber daya yang ada, baik itu manusia dan alam, dalam tugas kita selama mendidik, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, semoga Dewi Sartika dan Butet Manurung dapat memberikan teladan bagi kita bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia dan kita bisa meneladani nilai berakhlak yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan kita, baik itu di kantor dan juga pada kehidupan kita sehari-hari. Sekian, saya Justina Tias Kurniawati, nomor urut 35 Angkatan 2. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dah.